بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 16 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan 18 Maret 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Innal huda yadkhulu ilal 'abdi min salasati abwabin. Sesungguhnya hidayah itu akan masuk kepada setiap manusia dari 3 pintu. Itu tema kita subuh tadi di Masjid Al-Munawwarah. Ibnu Qayyim memadahkan hidayah itu datang kepada manusia itu lewat 3 pintu. 3 pintu ini yang kita harus ketahui apa pintu hidayah itu. Jangan-jangan pintu hidayah itu hari ini kita tutupi rapat sehingga hidayah kada kau masuk. Apabila hidayah kada kau masuk, kada paham lawan agama, kada mau paham. Hidayah itu kan kepahaman kepada agama. Hidayah itu kepahaman kepada Al-Quran. Hidayah itu kepahaman kepada As-Sunnah. Kepahaman kepada agama secara menyeluruh, itulah hidayah. Ada lagi mbah hidayah, itu taufik namanya. Taufik itu pengamalan kepada agama setelah dapat hidayah. Maka kalau andaknya di penghujung kajian, wabillahi taufik wal hidayah, itu tepuh huruf andakannya. Seharusnya wabillahil hidayah wat taufik. Karena hidayah ini yang pertama, kemudian taufik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an di dalam surah Yunus ayat 99 ayat 100. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu muslimin, hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun.
Ujar Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak untuk membuat orang yang ada di muka bumi ini beriman bertaat, itu kada sulit dengan Allah taala. Allah kada sulit membuat penghuni bumi ini beriman. Nang ada di benua Afrika, di Amerika, di Cina, di Jepang, nang hari ini belum mengenal Islam, mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Ujar siapa? Ujar Allah Subhanahu wa taala. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa kepada manusia sehingga manusia itu semuanya beriman? Sementara di dalam surah Ar-Ra'd, surah Al-Baqarah maksudnya, ayat 272, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah mau menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan Allah memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Pada ayat 100 surah Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada seorang diri yang bisa beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang ulun kemukakan pada kajian ini cukup jelas lawan kita sabarataan. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah taala. Hidayah itu milik Allah. Allah yang menentukan seorang itu dapat hidayah atau tidak. Allah yang menentukan siapa yang tepat untuk menerima hidayah dari Allah Ta'ala. Kajian pagi tadi kan sudah kita sampaikan. Yang kadang-kadang mungkin menurut kita dapat hidayah. Tapi itu yang dapat hidayah. Yang kita hitung-hitung, ini yang harus dapat hidayah, tapi kada dapat hidayah. Karena apa? Allah yang tahu siapa yang tepat untuk menerima hidayah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wahsy bin Harb, seorang pembunuh bayaran berkulit hitam yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muthalib itu? Paman Nabi, kesayangan Nabi, andalan Nabi dalam berdakwah dalam Islam. Karena dia memiliki keilmuan, kecerdasan dan keberanian. Wahsy bin Harb diupahi oleh seseorang agar dia turun pada perang Uhud itu khusus mencari Hamzah. Sementara Hamzah berhadapan dengan sekian ratus prajurit. Wahsy nang dicarinya Hamzah aja, karena dibayar. Akhirnya apa? Dilemparnya dari jarak yang tidak dekat dengan lembingnya, dengan tombaknya, tertancaplah di badannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Mati Hamzah bin Abdul Muthalib. Cukupkah dengan kematian itu? Wanita yang membayar upah itu tidak puas. Kecuali Wahsy memotong kupingnya dan memotong hidungnya. Hamzah yang sudah syahid, dua telinganya dipotong dan hidungnya dipotong. Tidak puas lagi kecuali membedah dadanya, dibedah dadanya. Ini perbuatan brutal apa yang lebih daripada ini? Brutal sama sekali perbuatannya. Membuat Nabi bersedih dengan jatuhnya pamannya Hamzah. Sekalipun Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi imamus syuhada. Pemimpinnya para orang mati syahid yang terkubur di mana? Terkubur di Uhud. Insyaallah kalau Allah memberikan hidayah, kemudahan dan pian sabarataan, kita datang ke Uhud, kita melihat makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari 70 syuhada, hanya makam Hamzah yang ada kelihatan. Itu pun kada hias-hias. Kada nangkai makam lawan kita kada. Kada kemayuan kembangnya. Di sana kada ada kembang apa-apa. Cukup dengan batu bata yang disusun dalam satu ukuran kuburan. Menurut penjelasan di sana ada dua yang terlihat. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi.
dari 70 syuhada. Artinya apa? Hamzah mati syahid. Yang membunuhnya Wahsy bin Harb, pembunuh bayaran. Semua orang benci kepadanya. Tapi Allah berbicara lain. Tahun ke-8 Hijriyah, Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Sekalipun dijelaskan bahwa ya Rasul, yang akan masuk Islam ini Wahsy. Siapa Wahsy itu? Dulu yang membunuh paman. Kata Nabi, suruh Wahsy-nya ke sini. Datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sakit hati? Sakit. Dendam? Tidak. Nabi tidak pernah menyimpan rasa dendam. Yang akhirnya apa? Yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk surga. Beda nang pembunuhan weh ini. Kalau pembunuhan weh ini, al-qatl wal maqtul luhuma finnar. Nang membunuh, nang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai syahid masuk surga. Wahsy bin Harb yang pernah menumpahkan darahnya juga masuk ke surga. Ada kan hadis yang bercerita malaikat tertawa, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat 2 orang yang saling membunuh, tapi kedua-duanya ada di surga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang tidak Allah akui sebagai hamba Allah itu orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Jangan coba-coba menyampaikan doa kepada selain Allah, karena yang mengabulkan doa itu Allah. Uniknya manusia akhir zaman kepintarannya, tahu ajainya Allah mengabulkan doa, yang penting nang dipanggilnya lain daripada Allah Ta'ala. Apa nang dipanggilnya? Ya arwahil muqaddasiyah, aghisuna, wahai roh-roh suci, tolong daku. Apabila Islam itu mengajari kita mintalan roh-roh suci, keimanan tipu kayak apa? Keimanan yang kayak apa? Yang berdoa kepada roh-roh suci. Berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah. 180 Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah asma'ul husna itu, nama-nama yang baik-baik. Berdoalah memanggil kepada nama Allah. Orang yang berdoa dengan memanggil nama selain daripada Allah, dan orang yang melakukan pertumpahan darah, itu tadi. Orang yang melakukan pertumpahan darah, illa bil haqqi, kecuali pertumpahan darahnya yang benar. Adalah yang benar pertumpahan darah. Ada apa-apa pertumpahan darah yang benar? Qisas. Seorang membunuh kemudian dibunuh. Maka dibunuh kepada yang membunuh dalam hukum Islam itu adalah qisas. Yang membunuhnya khusus al-gojo. Artinya ini boleh biar berapa ikungnya membunuh. Kada kehitungan lagi banyaknya. Itu pembunuhan yang dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi pertumpahan darah yang tidak sesuai dengan hukum, karena dendam kusumat yang berkepanjangan, ini potongan manusia yang Allah kada akui sebagai ibadur rahman. Nah, tapi itu tadi, pertumpahan darahnya salah. Wahsy dapat upah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzdzab, seorang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahsy merasa puas membunuh kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dapat balas dengan membunuh orang yang dimurkai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimurkai oleh Nabi? Musailamah al-Kadzdzab, dibunuh pada tahun ke-11 Hijriah pada saat perang Yamamah. Setelah dia masuk Islam. Itulah hidayah Bapak-bapak. Itulah hidayah. Hindun, istrinya Abu Sufyan, masuk Islam. Masuk Islam padahal dia yang mengunyah-ngunyah hatinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan dalam Hayatus Sahabah diceritakan, di waktu Hindun ditanya oleh wanita-wanita musyrik, Hindun, dulu kamu yang sangat benci terhadap Islam. Hari ini kamu masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tidak masuk Islam,
Tapi Islam yang masuk ke dalam jiwaku. Karena ada manusia yang mampu menolak pada saat Allah memberikan hidayah. Hindun diberikan hidayah oleh Allah, adalah yang bisa menolak hidayah Allah? Kadada. Maka satu yang dapat kita simpulkan, hidayah milik Allah. Nabi bukan pemberi hidayah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Nabi bukan pemberikan hidayah? Maka Nabi berdoa, dan doa itu diulang-ulang Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadis diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon diberikan hidayah. Sosok seperti Nabi aja minta diberikan hidayah. Ada kita kan meminta lagi karena hidayah sekungan sudah di rumah. Ujarnya. Bini sidin sekalinya karena hidayah. Tetap ya, biar bini kita hidayah, tetap kita memohon hidayah. Nang bini jangan salah paham, hidayah nang mana lagi nang dipinta? Petunjuk nang dipinta. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita meneruskan pembahasan itu, apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim? Hidayah itu masuk dari 3 tempat, dari 3 jalan dalam diri manusia. Bismillah. Mimma sami'ahu bi'udhunihi. Hidayah masuk lewat telinga dengan apa yang pernah dia dengar. Apa yang dia dengar, dia mendapat hidayah. Maka pendengaran kita jangan ditapal, jangan disumpali oleh sesuatu yang menutup hidayah. Hari-hari yang telinga itu dibuka, hingganya yang didengar yang apa? Yang jauh dari hidayah, kemaksiatan yang kita dengar. Jangan ditutup telinga itu, karena telinga itu jalan hidayah. Bapak-bapak, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Panggilannya Ummi Maktum. Muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang buta sejak lahir. Tapi dia masuk Islam. Masuk Islam lewat apa hidayahnya? Lewat mata kada melihat, mulai lagi kekanakan, mulai lahir. Artinya apa? Dia buta matanya. Hidayah lewat mana? Lewat pendengarannya. Dia buka hatinya, dia buka pendengarannya untuk mempersilahkan hidayah itu masuk ke dalam jiwanya dengan bebas. Maka bagus sekali pada saat kita sampaikan pada kajian-kajian seperti ini, nang kita tutup tuh mulut kita. Tapi yang kita buka telinga kita. Telinga buka, hati buka, mulut tutup. Karena di sini pendengaran yang digunakan bukan dari mata turun ke hati, tapi dari telinga turun ke hati. Telinga mendengar dan kita terima. Inilah kesempatan kita untuk menerima segala bentuk yang bernilai hidayah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kan telinga kita banyak kita buka pada mendengarkan hal-hal yang kada baik. Dari pagi sampai sore itu aja yang diputar-putar, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada mendatangkan hidayah, malah menutup hidayah. Azan berkumandang sampai kada kedengaran lagi, kada kedengaran maksudnya mendengar saja tapi didengarkannya. Daripada saking asiknya mendengar dengan sesuatu yang buruk, yang tidak mengarahkan kita kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah akan minta pertanggungjawaban. Apa yang Allah mintai pertanggungjawaban? Telinga kita, mata kita, hati kita, bahkan kulit kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemana kita menggunakan itu? Apakah kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bernilai kebaikan, atau kita buka telinga kita, pendengaran kita, untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik yang datang dari Allah, yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Umar bin Khattab berkata, hidup itu termotivasi dengan 3. Kata Umar, jika tidak 3 macam, aku biarkan aku diambil oleh Allah hari ini, tidak apa-apa. Tapi 3 macam ini menjadi semangat kehidupan. Boleh kita ambil 3 macam ini untuk kita menjadi semangat kehidupan. Yang pertama, an asyira fi sabilillah, manakala langkahku, kakiku masih mau berjalan di medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat jihad tertanam tinggi.
Jihad itulah motivasi kehidupan. Jihad itulah semangat hidup. Semangat hidup yang membangkitkan nilai kehidupan dan bernilai pahala adalah jihad. Apalagi hari ini jihad kita kadang kayak jihad sahabat masa lalu. Jihad kita ringan aja hari ini. Ringan, tinggalkan yang maksiat kepada taat. Tinggalkan yang syirik kepada tauhid. Tinggalkan yang tidak sunnah kepada sunnah. Jadi perubahannya kadang mengorbankan fisik. Kalau para sahabat masa lalu berbicara tentang jihad, kadang ada kecuali medan perang. Kecuali medan perang. Dan sahabat yang berperang untuk agama Allah Ta'ala, apa jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Debu-debu yang menempel di kaki-kaki dan pakaian menjadi tameng api neraka. Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Syekh, bagaimana perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abu Sufyan? Dua manusia yang hidup pada zaman yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz adalah zamannya tabi'ut tabi'in. Muawiyah bin Abu Sufyan zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mubarak mendengar pertanyaan ini. Beliau berkata, 1000 orang Umar bin Abdul Aziz tidak mampu menyamai Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini kedudukan sahabat Nabi di mata Islam. Padahal kita tahu siapa Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang tercatat dalam tinta emas. Bahkan dikatakan khalifah yang kelima. Saking adilnya, saking jujurnya. Saking jujurnya. Sampai pada hari itu, kada ada lagi yang bisa menerima zakat. Kenapa? Saking makmurnya dalam waktu yang tidak lama. Umar bin Abdul Aziz 2 periode kah? Kada 2 periode. Hanya beberapa tahun. Tapi memimpinnya sungguh-sungguh. Sehingga sukses yang dia pimpin. Tidak ada kezoliman hari itu. Tidak ada kezoliman. Saking suksesnya. Artinya bagus Umar bin Abdul Aziz. Sehingga laki-laki ini bagaimana perbandingan Umar bin Abdul Aziz? 1000 Umar bin Abdul Aziz lebih mulia debu yang menempel di hidung Abu Sufyan, di hidung Muawiyah bin Abu Sufyan di waktu dia berjuang kepada Allah. Tahukah kamu, kata Ibnu Mubarak, pada saat Nabi mengatakan dalam salatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Muawiyah di belakangnya mengucapkan apa? Amin. Artinya Muawiyah ada pada barisan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang mulia. Jangan pernah bandingkan kehidupan sahabat dengan kehidupan orang yang sesudah itu. Karena tidak pernah ada kehidupan yang terbaik sampai hari kiamat melebihi kehidupannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Kebaikannya Allah yang menyatakan. Allah yang menyuruh kita mengikuti sahabat, cara beragamanya, cara hidupnya. Kalau ini ada cara-cara dakwah kayak itu, disudutkan habis-habisan. Oh, mari kita ikuti sahabat. Bagaimana dia menganggap jihad itu sebagai ibadah utama. Lalu aja disudutkan macam-macam. Itu hati-hati, itu dakwahnya, itu dakwah radikal. Dan macam sebagainya. Kayak apa kita nih hendak dibawa kepada jalan yang lurus dalam agama, dicurigai macam-macam. Apa yang rusak hari ini? Iman kita. Iman kita yang rusak hari ini. Yang kadang-kadang kerusakannya itu oleh beberapa orang terimbas kepada orang lain. Memandang Islam itu rusak. Semua kita apabila kita tengok ke atas, matahari itu terang benderang. Matahari terang benderang karena mata kita normal. Tapi pada saat sedang sakit mata, melihat ke atas, matahari itu habangnya, Bang. Kita ini tuh umpatin yang sakit mata dalam memegang Islam. Sakit mata, sakit iman dalam memegang teguh agama yang mulia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jaga pendengaran kita, pantau pendengaran kita. Apa yang kita dengar hari ini, jalan hidayah atau jalan yang mendatangkan kepada dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan hidayah itu, kata Ibnu Qayyim, wa yarahu bi'ainihi, apa yang dia lihat dengan matanya. Ternyata mata adalah jalan hidayah.
Telinga, jalan hidayah. Mata, jalan hidayah. Mata jalan hidayah. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah memperhatikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Setelah dia bercerita kepada suaminya, begini akhlak Nabi. Maka kata suami, tenda kita tutup. Kita kejar ke Madinah. Itulah yang pernah kubaca pada kitab terdahulu. Tentang apa akhlaknya seorang Nabi yang terakhir. Jadilah dia seorang wanita tua yang pertama masuk Islam. Masuk rombongan 70 pertama masuk Islam. Di kalangan orang-orang Ansar. Jadi dari penglihatan, orang yang beriman kepada Nabi dengan penglihatan, ini banyak kepada sahabat. Orang yang beriman kepada Nabi dengan pendengaran, ini kita sampai hari kiamat. Kita kadang kau melihat loh Nabi. Tapi cerita yang disampaikan kepada kita membuat kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yaroni wa amanabi. Tumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman kepada aku. Namun lebih beruntung lagi orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepada aku. Iman kita disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman kita dikatakan iman yang sangat beruntung. Kita tidak melihat kepada Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita lagi membagusakan nilai keimanan kita kepada Nabi itu kayak apa? Melurusakan nilai keimanan. Kalau bentuk keimanan dan kasih sayang kepada Nabi dengan ucapan kami cinta Rasul, itu anak cucu kita pun bisa. Anak cucu kita bisa. Tapi ini pembuktian. Pembuktian bagaimana arti orang yang mencintai yang sebenarnya. Olah spanduk, taruh di pinggir jalan. Konser, cinta Rasul. Wallahu alam, hanya Wahidi mendengar cinta Rasul itu dikonserkan. Apanya yang dikonserkan? Oh, karena cara-cara mencintai Nabi dengan mendendangkan berbagai macam syair. Oh, dikonserkan karena itu bentuk nyanyian. Apakah ini cara mencintai Nabi? Kayaknya belum tepat. Di jaket ditulis jamaah Rasulullah. Di kupiah jamaah pencinta Nabi. Lengkap atas lawan belakang. Perilakunya kayaknya kada menggambarkan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mencintai Nabi dan Allah yang memerintahkan kepada kita. Fa in amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepadanya, orang yang memuliakannya, menghormatinya, orang yang menolongnya, orang yang beriman kepada cahaya yang turun kepadanya. Apa cahaya yang dimaksud? Kata mufassir Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran turun kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah mengatakan orang yang beruntung kalau kita beriman kepada Nabi. Dan beriman kepada memuliakan Nabi, menolong Nabi, beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan. Dan ini ada pada imannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika orang Yahudi Nasrani itu beriman seperti sahabat Nabi beriman, maka mereka pasti akan mendapatkan hidayah. Allah menjamin, Allah memberikan hidayah kepada Yahudi Nasrani jika beriman seperti imannya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita kontrol iman kita, cocok kada, nyambung kada dengan imannya sahabat yang masa lalu. Nyambung, alhamdulillah. Kada menyambung sedikit-dikit, ayo kita sambungkan kembali kepada keimanan mereka yang Allah terima. Kepada keimanan mereka yang Allah katakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama masuk Islam minal muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya, radhiyallahu anhum, Allah sematkan kepada pengikut-pengikut setia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada sahabat saja, masuk dalam 3 golongan yang Allah sebutkan seperti itu.
Siapa as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor? Dalam pengertian yang khusus, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Makkah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Madinah. Tapi mufassir berbeda pendapat tentang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Adalah para sahabat yang dibaiat dalam baiatur ridwan di bawah pohon yang rindang. Pada saat itu diikuti oleh berapa? 1.500 sahabat lebih. Dalam pendapat mufassir yang lain, siapa mereka itu? Muhajirin dan Ansor yang pertama-pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan sesungguhnya sahabat yang mengikuti Hajjatul Wada'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 Hijriah, sahabat berbondong-bondong sampai lebih daripada 24.000 sahabat ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya namanya disebut Allah dengan nama kemuliaan. Kesiapan kita hanya satu, siapkah kita mengikuti para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Allah, kepada Rasul dengan melihat Nabi dengan mata kepala. Dan beruntung orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada kesempatan lagi lawan kita. Kita kadang melihat Nabi karena kita hidup jauh mana dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan orang yang melihat kepadaku di waktu dalam tidurnya, maka dia melihat kepadaku. Karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Syaitan kadang mampu menyerupai Nabi. Artinya apabila bermimpi melihat Nabi, maka itu bujuran Nabi Muhammad SAW. Apa kata seorang ulama, Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Ibnu Sirin, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berkata, hadis ini lebih banyak kepada sahabat dan ada sisanya kepada kita. Kenapa Ibnu Sirin mengatakan, siapa yang mampu bermimpi bertemu dengan Nabi, maka dia adalah Nabi yang sebenarnya. Karena sahabat mengenal wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah setelah 10 tahun ditinggal Nabi, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak berkata banyak, hanya mengatakan, Bilal, kenapa tidak menengok aku? Artinya, Bilal 10 tahun tidak tengok kuburan Nabi Muhammad SAW. Kita wahai ini kayak apa? Umpama bermimpi melihat Nabi. Kan setan karena mampu menyerupai. Setan bukan menyerupai Nabi. Setan karena mampu menyerupai Nabi. Tapi setan yang menemui dalam mimpi seseorang dengan tampil nangkaya rupa setan, tapi mengaku Nabi. Itu yang berbeda. Setan bukan menyerupai Nabi. Setan tampil dengan rupa setan, tapi mengaku Nabi Muhammad SAW. Setan kan paling lihai berbohong. Berdusta itu kan ada urusan non setan. Bakar rambut habis-habisan, bahkan nang kebohongan badar tampil seolah sesuatu yang paling baik di muka bumi. Itu gawiannya siapa? Gawiannya setan. Jadi kalau wahai ini nang buruk-buruk pindah dibaik-baik akan tuh hati-hati kalau terperangkap kepada tipu daya syaitan. Kata Ibnu Sirin, orang yang ingin bermimpi bertemu Nabi pada saat ini harus beberapa syarat. Baru dia yakin itu Nabi Muhammad SAW. Syarat yang paling pertama, dia harus mengaji tentang Siratun Nabawiyah. Mengaji tentang sirah kenabian. Bentuk tubuh Nabi, rambut Nabi, mata Nabi, muka Nabi, Nabi berjalan. Itu diceritakan dalam sirah. Dibacanya Siratun Nabawiyah as-sahihah. Kemudian malamnya bermimpi. Oh, kayak ini yang dalam sirah bisa diterima. Namun nggak ada tahu di sirah umuran pada seminggu sekali bertemuan Nabi Muhammad SAW. Kayak apa mencocok akannya? Karena kau mencocok akan. Tiap minggu aku mendapat Nabi. Takutnya pernah belajar sirah Nabi. Ada pernah bang melihat aja kitabnya, ada pernah. Kayak apa garang Nabi itu? Waktu pian melihat Nabi sedang lari pagi. Oh lah iya, sudah di mana Nabi lari pagi? Itu malah menghina. Atau umpamanya yang lebih mendekatkan apa? Waktu aku temui Nabi berpakaian putih, bujur. Nabi senang pakaian putih. Nah, seluruh jenggot Nabi ini putih, seluruh rambut Nabi putih. Lain Nabi. Karena waktu Nabi wafat, jenggotnya yang putih dan rambutnya tidak lebih daripada 20 helai. Amun putih sebijian kepala sampai ke jenggot, itu lain Nabi. Tapi nya kada bungul-bungul, itu Nabi dahulu, Nabi nang hanyar nih jadi sudah berjenggot sama rambutan. Saking mengarambutnya tenang.
Mbah dipadahkan ini hadisnya. Nah, waktu Nabi wafat tuh kada lebih daripada 20 dan 30 halai jenggotnya yang putih. Ada pian bermimpi sebijian kepala putih dan jawab, jangan bujur aja tuh Nabi dahulu kayak itu. Nabi waktu ketemu ini sudah tua. Saking mengaramputnya. Di mana ada orang seminggu sekali bertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sangat Nabi cintai berdekatan dengan Nabi 10 tahun hanya bermimpi bertemu Nabi. Artinya kita berharap Bapak-bapak. Kita berharap mudah-mudahan kita bertemu dalam mimpi itu kita berharap. Tapi kita harus mengkaji dalam sirah-sirah an-nabawiyah tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kalau kada kita dimimpiakan, mudah-mudahan kita di akhirat bertemu Nabi. Ada jaminan kita akan bertemu. Apa jaminannya? Manakala kita sejalan lawan Nabi di dunia, kita tidak akan sesat menemui Nabi di akhirat. Nah, tapi manakala kita mencari jalan yang lain pada jalan Nabi, di akhirat sesat. Maka kada mendengar. Aku panggil kata Nabi. Ummati ta'al, umatku ke sini. Itu salah jalan. Salah jalan. Kok ada tahu-tahu? Karena apa? Memang di dunia menempuh jalan yang berbeda daripada Nabi Muhammad SAW. Iya, ini yang kita cek hari ini ke dalam diri kita. Yang kita tempuh nih jalan berbeda lawan Nabi kah? Jalan kita sendiri kah? Atau jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ayat 63 surah An-Nur. Hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi. Orang yang selalu berselisih lawan Nabi. Takutan. Apa takutannya? Antusibahum fitnah. Allah akan timpakan fitnah dalam kehidupannya. Ulama tafsir berbeda tentang fitnah ini. Ada yang mengatakan bencana yang beruntun datang. Dan ini yang paling dekat. Ada yang bencana yang beruntun datang. Karena apa? Kata Imam Qurtubi, bala itu ditahan oleh Allah karena adanya ulama yang membawa manusia kepada sunnah. Jadi adanya dakwah-dakwah sunnah ini menahan bala bencana. Menahan bala bencana. Tapi dakwah ini kan kada digemari. Dakwah ini banyak dijauhi. Nah, hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi. Antusibahum fitnah, akan ditimpa oleh fitnah. Fitnahnya bala bencana. Dan sebagian ulama tafsir berkata apa fitnah itu? Dicabut rasa cinta kepada Islam. Auzubillah min dzalik. Orang Islam gak ada cinta lagi kepada Islam karena Allah cabut rasa cintanya. Kenapa? Karena selalu milih jalan yang berbeda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kesimpulan kajian kita. Ikutilah jalan-jalan Nabi. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena akan ada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah akhiratnya, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atau Allah akan menimpakan mereka azab yang pedih. Orang yang berselisih dengan Nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita terakhir, Sa'id Ibnu Musayyab, seorang ulama besar kalangan tabi'in. Ulama pemuka tabi'in. Suatu hari dia menyaksikan ada orang yang sholat di sampingnya. Setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari kita bertahan beberapa menit, sholat apa itu ngarannya? Isyraq, suruk. Suruk itu berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Ada seorang laki-laki yang sholat suruknya beberapa rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ibnu Musayyab menahannya, panahanahu. Maka dilarangnya, jangan teruskan lagi sholat seperti itu. Kata Sa'id Ibnu Musayyab, seorang ulama tabi'in. Maka laki-laki tadi berkata, Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Sa'id Musayyab tadi panggil Abu Muhammad. Apakah Allah akan menyiksaku dengan sholat yang kukerjakan? Artinya apa? Marahnya ditegur. Aku akan disiksakan dengan sholatku. Tapi indahnya jawaban Ibnu Musayyab, La. Tidak. Kamu tidak disiksa dengan sholat. Walakin yu'adzibuka Allah Ta'ala bi khilafis sunnah. Tapi Allah akan azab kepadamu, akan azab kamu manakala kamu menyalahi sunnah. Nang menyalahi sunnah ni nang enti itu disiksa. Kata Ibnu Musayyab, bukan karena sholat. Kita berdoa semoga diistiqomahkan
untuk memegang teguh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.